Nah, kira-kira langkah-langkah yang ke depan yang akan dilakukan Pertamina, Bang, sehingga barang bersubsidi ini tepat sasaran itu seperti apa, Bang? Nah, salah satunya kita juga sudah mendengar, Bang, ya, tentang program subsidi tepat menggunakan aplikasi My Pertamina, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pendekar Banten. Halo Sobat Pendekar, welcome back to our channel. Kembali lagi bersama saya, Bribka Tommy Sihite, di Pendekar Banten Podcast. Kembali lagi, jangan lupa like, share, and subscribe channel kita agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Sobat Pendekar, hari ini kita akan membahas permasalahan tentang BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran. Untuk membahas permasalahan tersebut, kita sudah menghadirkan narasumber yang berkompeten, yaitu Bapak Ahmad Rizky Maimun, selaku Branch Manager PT Pertamina Patra Niaga Wilayah Banten. Halo Pak, gimana kabarnya? Halo Bang Tommy, selamat pagi. Alhamdulillah kabarnya sehat. Siap. Mohon disapa Bang untuk sahabat pendekar yang ada di mana-mana Bang. Siap, selamat pagi menjelang siang Bang Tommy dan rekan-rekan Polda dan tentunya rekan-rekan pendengar setia podcast Pendekar Polda Banten ya. Senang sekali kita dari Pertamina bisa bergabung dan diundang ke sini, Bang. Terima kasih Pak. Ini kita juga terhormat akan membahas permasalahan-permasalahan yang akhir-akhir ini banyak terjadi di masyarakat. Salah satunya adalah permasalahan tentang kekurangan BBM, di mana banyak masyarakat yang mengantri untuk mengisi Pertalite. Nah, untuk membahas itu, kira-kira apa sih Bang permasalahan yang terjadi sehingga terjadinya antrian panjang di beberapa pom bensin, tapi tidak semuanya ya Bang ya. Siap. Terima kasih. Kalau terkait BBM subsidi ya Bang, Pertalite dan solar. Kalau sekarang kan, kalau seperti yang kita tahu, kita juga menyalurkan BBM bersubsidi khusus penugasan dari pemerintah, yaitu produk biosolar dan Pertalite. Memang kalau produk biosolar dan Pertalite ini kan produk bersubsidi dan dari pemerintah, dalam hal ini adalah BPH Migas atau Badan Pengatur Hilir Migas. Itu yang mengatur tentang penyaluran BBM di sisi hilir. Nah, itu BPH Migas memberikan kuota per tahunnya Bang untuk produk biosolar dan Pertalite itu spesifik untuk masing-masing SPBU. Jadi untuk 1 tahun itu sudah ada kuotanya, SPBU ini bisa menyalurkan biosolar berapa kiloliter. Tidak unlimited ya Bang? Ya, unlimited. Tidak unlimited, ada berapa, ya. Betul. Maka dari itulah kita juga perlu mengontrol agar BBM bersubsidi ini bisa tepat sasaran penyalurannya, karena memang pemerintah juga mengeluarkan biaya untuk mensubsidi produk-produk ini begitu. Jadi jangan sampai produk BBM bersubsidi ini malah digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab gitu. Oh, jadi kelangkaan BBM itu karena banyak subsidi-subsidi yang dikeluarkan itu tidak tepat sasaran ya Bang ya, atau melebihi kapasitas berarti ya Bang ya. Sebenarnya bukan kelangkaan Bang. Kita bisa sampaikan kalau stok itu sebenarnya aman. Cuma dalam penyalurannya kita memang batasi agar penyalurannya itu tepat sasaran begitu. Jadi nggak serta-merta biosolar itu bisa dipakai oleh semua kalangan atau semua konsumen begitu. Nah, untuk dengan adanya terjadinya permasalahan ini, kira-kira apa nih langkah-langkah yang dilakukan Pertamina sehingga barang bersubsidi tadi tetap tersedia di pasaran, tepat sasaran juga gitu Bang? Siap. Tentunya di sini Pertamina juga sebagai BUMN yang ditugasi pemerintah ya Bang ya dalam penyaluran BBM bersubsidi. Di sini Pertamina juga melakukan beberapa hal antisipasi agar penyaluran BBM bersubsidi ini tidak melebihi kuota atau over kuota. Karena kalau dengan estimasi yang sekarang dengan penjualan harian sekarang atau per bulan sekarang itu kita estimasi dari kuota itu bisa over sampai untuk solar itu bisa sampai 15% Bang. Dan untuk Pertalite itu bisa sampai 24%. Itu angka yang besar. Itu angka yang besar untuk over kuota begitu. Dan kita juga harus menjaga agar kuota ini tetap bisa tersalurkan nantinya tentunya sampai akhir tahun begitu. Nah, kira-kira langkah-langkah yang ke depan yang akan dilakukan Pertamina Bang sehingga barang bersubsidi ini tepat sasaran itu seperti apa Bang? Nah, salah satunya kita juga sudah mendengar Bang ya tentang program subsidi tepat menggunakan aplikasi My Pertamina begitu. Nah, kita juga sudah
tentu juga santer di media juga ya kita juga kalau kita ke pom bensin memang selalu ada itu ya, ada bannernya juga, posternya ya, untuk pengguna pembelian Pertalite dan biosolar nantinya harus mendaftar di subsidi tepat My Pertamina begitu. Nah, itu juga salah satu langkah dari kami Bang agar nantinya konsumen pengguna biosolar dan Pertalite bersubsidi itu mendaftarkan kendaraannya begitu. Jadi orang-orang yang mau membeli biosolar dan Pertalite itu kendaraannya harus terdaftar dulu, baru nanti bisa transaksi di SPBU seperti itu. Berarti selain pengawasan itu biasanya dilakukan oleh BPH Migas juga ya, Bang ya? Betul. Selain BPH Migas lakukan pengawalan, Pertamina juga ke depan akan mengeluarkan My Pertamina ya, Bang ya? Betul. Bang, ini My Pertamina ini banyak yang dibicarakan memang Bang di kalangan masyarakat, di mana banyak sebagai masyarakat tuh merasa bahwa ini apa bisnis lain dari Pertamina, karena dari biasanya nih Bang kalau bahasa masyarakat tuh bahwa per klik per byte-nya itu akan mengeluarkan kos. Begitu. Apakah seperti itu nih Bang yang sebenarnya Bang? Jadi masyarakat banyak bertanya-tanya seperti itu nih Bang. Baik, sebenarnya berita atau info tersebut bisa dibilang kurang tepat ya Bang ya, karena kalau kita lihat jurninya My Pertamina sendiri, sebenarnya My Pertamina ini sudah diluncurkan dari 2016 Bang, kalau aplikasinya sendiri. Cuma mungkin sedang ramainya akhir-akhir ini karena ada program pendaftaran subsidi tepat My Pertamina. Cuma dulu awalnya aplikasi My Pertamina ini adalah aplikasi yang diluncurkan memang untuk memudahkan konsumen kita. Dalam artian, kalau selain program subsidi tepat ini, kalau kita buka aplikasi My Pertamina itu kita bisa lihat mungkin SPBU terdekat di mana sih, itu bisa dilihat dari aplikasi My Pertamina. Kemudian ada program Pertamina Delivery Service, itu juga kita bisa memesan produk bright gas atau BBM itu juga dari aplikasi, nanti bisa diantar Bang di situ. Oh, seperti kemarin waktu mau lebaran ya. Betul, yang waktu Satgas itu kan dikirim melalui motoris itu. Kemudian setiap pembelian juga bisa digunakan untuk pembelian non tunai. Nah, setiap pembelian menggunakan aplikasi My Pertamina itu juga mendapatkan poin. Nah, karena infrastruktur kita dari My Pertamina ini sudah cukup bagus, makanya kita juga menggunakan My Pertamina ini sebagai sarana untuk program pendaftaran subsidi tepat itu begitu. Oh, jadi aplikasi ini digunakan untuk supaya subsidi itu tepat sasaran ya Bang. Betul. Dan sedikit meluruskan Bang tentang clickbait tadi. Sebenarnya kita tidak mengambil keuntungan apapun dari penggunaan aplikasi ini karena tidak ada transaksi yang dilakukan di sana. Karena kenapa pakai My Pertamina ini karena infrastrukturnya sudah memadai, jadi masyarakat bisa mendaftarkan kendaraannya melalui platform tersebut dan juga nggak cuma melalui aplikasi Bang, jadi bisa daftar lewat web juga. Webnya subsiditepat.mypertamina.id. Jadi My Pertamina ini bukan ladang bisnis baru ya, bukan ya Bang ya, memang karena sudah bisa digunakan, sudah tersedia ya Bang ya, dan sudah bagus ya Bang ya, sudah banyak juga. Nah Bang, sebelum kita ngobrol ke My Pertamina ini kan banyak masyarakat juga bertanya Bang, sebenarnya bagaimana sih, berapa sih biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah itu untuk mensubsidi warga, karena ini juga menjadi pembahasan juga ya Bang, biar masyarakat tuh tahu bahwa oh iya ini barang bersubsidi gitu Bang. Betul. Nah kira-kira bagaimana ini Bang penjelasannya dalam penentuan subsidi yang diberikan oleh pemerintah tadi Bang? Oh begitu. Baik, untuk angka subsidi ya Bang ya. Ya. Kalau mungkin akhir-akhir ini juga sering kita dengar juga mungkin Pak Presiden, Pak Jokowi atau dari Bu Menteri Keuangan ya, Bu Sri Mulyani juga beberapa kali menyebutkan kalau angka nominal subsidi kita tahun ini sudah mencapai lebih dari 500 triliun Bang. Wow, dan besar ini besar sekali kalau kita lihat atau bandingkan dengan angka APBN kita. Kalau APBN tahun 2022 kita kan di angka 3.000 triliun dan 500 triliunnya sendiri untuk subsidi BBM begitu. Berarti pemerintah sangat perhatian ya Bang dengan subsidi ini ya Bang ya. Betul. Itu semua juga diatur dalam undang-undang ya Bang, pastinya ya Bang, betul. tidak serta-merta seperti itu ya Bang ya. Betul. Nah Bang, dengan adanya besaran tadi itu Bang, ini aplikasi juga sudah diluncurkan. Nah ini masyarakat juga nanya, ini ribet nggak sih sebenarnya Bang, ibaratnya aplikasi My Pertamina ini? Nah ibaratnya bagaimana ini Bang kita cara melakukan supaya bisa
menggunakan aplikasi ini bang, cara daftarnya lah gitu bang. Baik, sebetulnya nggak ribet bang. Yang pertama itu kita cukup mengakses melalui web subsiditepat.mypertamina.id atau lewat aplikasi My Pertamina tadi juga bisa langsung. Berarti dari smartphone kita bisa ya bang ya, langsung betul, ya bang ya. Betul. Yang perlu kita siapkan hanya dokumen data diri bang, seperti KTP. Kemudian nanti ada foto diri kita selfie. Kemudian nanti yang ketiga adalah foto STNK dan yang keempat foto kendaraan. Cukup itu sebetulnya untuk mendaftarkan. Nah setelah itu didaftarkan nanti itu berarti langsung loading lah ya bang ya, langsung. Nah dengan kita daftar dengan KTP seperti itu, nanti apa ini bang, ibaratnya aplikasi itu setelah terdaftar bagaimana lagi bang? Nah jadi setelah memasukkan dokumen-dokumen tadi bang, itu nanti akan diverifikasi oleh tim kami gitu. Untuk verifikasinya itu selama paling lama 14 hari bang. Nanti diverifikasi di situ apakah kendaraan tersebut memang layak mendapatkan BBM bersubsidi sesuai dengan ketentuan yang ada begitu bang. Nah nanti setelah diverifikasi tersebut akan muncul kendaraan itu ditolak atau diterima gitu. Kalau memang diterima sesuai dengan ketentuan untuk penyaluran BBM bersubsidi itu akan mendapatkan QR code bang. Ada QR code-nya. Nah kira-kira ini bang, kira-kira kendaraan yang tipe seperti apa sih nih bang yang bisa mendaftar di My Pertamina, ibaratnya kan kita kan juga harus tahu nih klasifikasi yang dapat subsidi itu seperti apa sih sebenarnya gitu tuh bang. Nah ini sendiri juga diatur di regulasi ya bang ya. Regulasinya itu Perpres 191 tahun 2014. Ini juga diturunkan ke SK BPH Migas nomor 4 tahun 2020. Nah, itu diatur di sana kendaraan yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi jenis bahan bakar minyak tertentu atau JBT itu adalah yang pertama kendaraan untuk angkutan pribadi atau kendaraan pribadi roda 4 itu maksimal perharinya 60 liter bang. Kemudian yang kedua kendaraan roda 4 untuk angkutan penumpang atau angkutan barang itu maksimal 80 liter per hari. Kemudian yang ketiga adalah untuk kendaraan roda 6 atau ke atas, itu untuk angkutan barang atau penumpang maksimal 200 liter bang per hari. Nah jadi ini sebenarnya sudah diatur sedetail mungkin, sedemikian rupa. Pada saat Perpres itu ya bang. Betul, di Perpres dan kira-kira di SK ini bang itu. Kendaraan ini kan spesifikasinya mungkin kalau kita di kepolisian ini mengenal melalui CC atau jenis. Nah itu seperti apa itu bang, jenis dan CC-nya ini bang? Nah untuk peraturan yang sekarang memang belum diatur sampai situ bang. Untuk Perpres 191 tahun 2014 itu. Karena belum ada ya bang ya? Untuk Pertalite sendiri ini posisinya menjadi BBM bersubsidi baru di bulan April tahun ini. Baru masuk ini ya bang ya? Betul. Sebelumnya Pertalite ini bukan BBM bersubsidi memang. Sebelumnya yang BBM bersubsidi adalah kan Pertalite kalau jenis bensin. Kalau jenis solarnya kan biosolar. Nah sehubungan dengan bensin premium itu kemarin dihapus, sudah tidak ada. Kemudian sekarang subsidinya itu dialihkan ke jenis Pertalite. Gitu. Jadi sekarang jenis Pertalite itu masuk jadi dalam barang subsidi. Betul. Nah untuk kendaraan, jenis kendaraan atau CC-nya itu belum diatur untuk yang baru ya bang ya? Belum. Yang jelas BBM bersubsidi ini tidak boleh diperjualkan kembali bang. Jadi yang jelas adalah pembelian BBM Pertalite ini harus ke kendaraan, nggak boleh ke jerigen kalau nggak punya surat rekomendasi. Jadi kalau yang kita lihat nih di banyak di pinggir jalan pom ini ya bang ya, betul. Itu nggak berhak ya bang ya untuk menjual Pertalite karena Pertalite itu udah aturan ya bang, aturan baku ya bang, kecuali dia mendapatkan surat ya bang ya. Betul, surat rekomendasi dari dinas terkait. Betul. Begitu. Nah bang setelah tadi mengisi kemudian keluar QR, nah kan bang ini nanti nggak bertolak belakang bang. Gimana itu bang? Kira-kira kan kalau kita di pom bensin itu jangan nyalakan handphone. Betul. Nah, bagaimana ini bang cara nanti si pengguna itu menggunakannya pada saat mengisi BBM, sementara nggak boleh pakai handphone loh itu bang. Nah, gimana kira-kira bang? Baik, sebenarnya transaksi pakai aplikasi ini dilakukan di jarak aman ya bang ya, minimal 1,5 meter dari dispenser. Itu ada ketentuannya dan operator sudah kita bekali untuk itu. Itu juga yang selama ini sudah berjalan ya. Kalau transaksi menggunakan My Pertamina itu kan cashless ya bang ya, non tunai, bisa pakai dompet digital. Nah, itu juga bisa. Itu biasanya kita arahkan untuk di jarak aman tersebut 1,5 meter. Kemudian untuk subsidi tepat ini jangan khawatir, ini penggunaannya nanti transaksi nggak harus selalu pakai handphone atau buka aplikasi. QR code-nya ini kalau udah dapet bisa di screenshot bang, atau mungkin di print. Nah di print di kertas nanti driver-driver ini tinggal
bawa kertas itu nunjukkan jadi ke petugas menunjukkan SPBU. aja ya, nanti tinggal di scan ya bang ya. Betul. Iya kalau nggak bawa begitu ribet juga bang. Tiba-tiba handphone tertinggal kan Betul. jadi bahaya Atau juga. lowbat, Ya, baterainya habis kan susah juga bang. berarti aplikasi ini memang dibuat udah lebih ini ya bang ya, lebih tepat lah bang ya, ibaratnya lebih gampang, fleksibel ya bang ya, nggak perlu pakai langsung tapi bisa juga melalui scan QR yang sudah didaftarkan tadi ya bang ya. Betul. Yang penting Nah bang, kalau QR tadi bang, bisa nggak misalnya ini saya punya mobil bang, tiba-tiba teman saya ini tidak bisa masuk QR, QR saya pinjamkan nih bang kepada teman saya, kira-kira bisa nggak itu bang nanti ke depannya bang? Oh nggak bisa bang, nggak bisa, karena QR ini akan keluar sesuai dengan kendaraan yang didaftarkan. Jadi QR code ini melekatnya pada kendaraan, bukan pada orang. Oh. Jadi satu kendaraan akan dapat satu QR kalau memang disetujui ya bang ya. Jadi kalau misal QR itu nanti di-scan oleh operator SPBU, ternyata munculnya kok platnya beda dengan kendaraan yang dibawa, itu nggak bisa. Oh jadi kan ketika nanti di scan barcode ternyata beda itu nggak bisa ya bang? Nggak bisa, betul. Itu jadi ini sangat bagus juga sebenarnya bang ya. Betul, nggak bisa diwakilkan. Jadi nanti kalau misalnya orang nyuri mobil, kehabisan BBM nggak bisa ya bang ya, betul. dia ngisi sembarangan ya bang. Ketahuan kalau kendaraannya bodong bang. Wow, ini aplikasi yang luar biasa sebenarnya bang ya. Nah berarti kita nggak perlu lagi ya bang ya bawa handphone, cukup QR-nya ditempel, nanti tinggal di barcode. Nah bang, kira-kira penggunaannya ini mulai kapan sih bang? Karena banyak dari sobat pendekar ini bertanya ini kapan sih pak? Kok udah ada pelangnya tapi kapan ini digunakan nih? Baik, siap. Rencana sih implementasi kita mulai 1 September bang di SPBU. Dan jangan khawatir buat masyarakat yang belum mendaftarkan kendaraannya bisa mulai didaftarkan juga dari sekarang. Nah itu juga kalau terkendala mungkin handphonenya belum smartphone atau mungkin kesulitan dalam mendaftar, bisa mengunjungi SPBU terdekat. Ada petugas kami yang siap membantu di sana untuk mendaftarkan. Selain di SPBU juga ada posko-posko offline di tempat-tempat layanan umum bank kita juga buka. Nah nanti tinggal datang aja bawa dokumen yang tadi KTP, kemudian STNK, nanti akan dibantu di sana. Kendaraannya juga kalau bisa dibawa atau sudah difoto dari rumah, nanti tinggal upload begitu. Jadi kita bantu di sana. Bagi masyarakat yang di kampung yang mungkin susah sinyal, betul, nggak usah khawatir, tinggal datang ke pom bensin, nanti pihak pom bensin akan membantu ya bang ya, untuk mendaftarkan sehingga nanti dapat QR barcode-nya ya bang ya. Oh iya mudah juga ya bang ya. Jadi kalau orang kan nggak semua ya bang ya pakai smartphone atau nggak semua juga pakai handphone. Kadang-kadang ada sebagian yang nggak mau ya bang. Ini untuk semua kendaraan, motor juga termasuk nggak nih bang? Ini soalnya saya pemotor nih bang. Kebetulan yang sekarang wajib didaftarkan hanya untuk pengguna biosolar dan pertalite roda 4 ke atas bang. Jadi roda 2 belum. Nah, jadi sobat pendekar nih jangan nanti ada info hoak yang beredar di lapangan bahwa motor juga harus itu nggak usah panik, nggak usah pusing. Motor belum. Nah, untuk mobil juga sudah dipermudah oleh Pertamina, akan dibuatkan posko-poskonya bang ya, dan setiap pom bensin juga akan membantu ya bang ya untuk menerbitkan itu ya bang ya. Dan itu sudah berjalan bang sekarang. Kalau misal ini kita habis dari podcast langsung ke SPBU didaftarkan bisa. Oh bisa langsung ya bang ya? Aduh saya belum daftar nih bang. Soalnya saya naik motor bang. Siap. Oke bang, berarti memang aplikasi ini persyaratannya cukup tadi KTP ya bang ya, kita ulangin nih bang, KTP, STNK, foto diri, sama foto kendaraan ya bang. Setelah itu nanti setelah disetujui akan keluar QR barcode sehingga bisa digunakan dengan hanya barcode-nya saja. Betul. Wow. Berarti ini sudah aplikasi yang sudah bisa nanti menjawab supaya BBM bersubsidi ini tidak jatuh kepada masyarakat yang tidak boleh menggunakannya bang ya bang ya. Sedikit nambahin juga bang, ini kan pengguna solar dan pertalite ini selain kendaraan kan juga ada non kendaraan bang ya, seperti nelayan, kemudian petani. Tadi kan yang isi kejerigen kan boleh kalau pakai rekomendasi ya. Nah itu juga kita himbau untuk segera mendaftar juga. Kan ada beberapa, memang sebenarnya kebanyakan membeli BBM-nya di SPBUN, tapi ada beberapa juga yang membelinya di SPBU. Kita arahkan juga untuk mendaftar juga. Nanti juga bisa dibantu petugas SPBU atau SPBUN-nya bang. Nah nanti di sana tinggal tadi siapkan KTP sama foto diri. Kalau nelayan cukup upload surat rekomnya aja.
Jadi nggak ada kendaraan. STNK-nya nggak ada. Jadi kayaknya nggak ada. Jadi nelayan itu mempunyai surat rekomendasi, tinggal bawa surat rekomendasinya saja ya Bang ya. Di-upload, ya. Dipoto, di-upload. Ya, betul Bang. Oh, jadi sini juga menjangkau daerah-daerah pesisir ya Bang ya. Yang memang membutuhkan. Nah, Pertamina juga akan siap membantu. Jadi kepada nelayan nggak usah khawatir juga ya Bang ya. Tetap nelayan, tetap bisa melaut ya Bang ya, tanpa harus pusing. Betul. Nah, semoga dengan adanya aplikasi ini berarti minyak bersubsidi akan jatuh kepada pengguna yang tepat ya Bang ya. Betul. Siap. Oke Bang, mungkin terima kasih nih Bang atas informasi yang memang banyak masyarakat juga menanyakan tentang My Pertamina. Sudah hadir di sini juga saya ucapkan terima kasih Bang. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu nih Bang. Siap. Semoga sukses dalam berkarir dan dalam usahanya juga ya Bang ya. Amin Bang. Amin. Oke, sobat pendekar, mungkin ini akhir dari podcast kita hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya, agar kita tidak ketinggalan video berikutnya. Dan sobat pendekar yang mau request tentang materi apa atau isu-isu yang berkembang di masyarakat, silakan isi kolom komentar supaya kita bisa menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten. Oke, terima kasih sobat pendekar. Ingat, jauhi kejahatan, narkoba, dan tetap berprestasi. Salam Pendekar Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.